Oke, jadi kita sebelumnya membuat tabel seperti ini. Di sini ada nama, tahun, terus nama jurnalnya siapa, terus judul jurnalnya apa, terus untuk kelebihan itu di breakdown menjadi 3. Kelebihan menurut tujuannya, metodenya, kemudian hasilnya. Kemudian ada kekurangan itu bisa diambil dari saran. Kemudian kita nyoba nyari judulnya itu judul kita kira-kira nanti itu yaitu sistem monitoring greenhouse berbasis Raspberry Pi 4 dengan aplikasi Blink. Nah, kemudian untuk kita mencari ke Google, nanti kamu buka Google Cendekia. Nanti di Google Cendekia itu kamu bisa mencari kira-kira yang hampir menyerupai dengan judul yang akan kamu buat nanti apa. Tapi jangan sekali-kali kamu membuka kartu asmu. Membuka kartu as itu misalkan kalau kamu nemu jurnal yang mirip dengan apa yang akan kamu teliti atau apa yang kamu akan buat, misalkan hampir sama dengan Raspberry Pi-nya untuk greenhouse dan aplikasinya Blink, itu jangan kamu masukkan di dalam tabel perbandingan ini. Seperti itu, cari yang hampir menyerupai atau tidak sama, seperti itu. Misalkan ini saya cobakan, kita buat cari di Google, kira-kira jurnalnya, cari jurnal sistem monitoring greenhouse yang pakai Arduino, pakainya Blink. Sistemnya kan sudah berbeda. Kalau kita tadi Raspberry, ini kita nyarinya tentang Arduino dengan aplikasinya sama-sama menggunakan Blink, seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat ya. Ini ada jurnalnya. Nah, kalau bisa diusahakan misalkan keluarnya seperti ini. Di sini nggak ada view full text-nya atau full download-nya. Nah, kamu cari di full download-nya. Nah, ini ada, kemudian dibuka. Nah, pertama yang kamu lihat itu yang paling gampang itu adalah abstraknya. Di abstrak itu biasanya sudah ada tujuannya apa, kemudian metodenya apa, kemudian hasilnya apa. Jadi misalkan tidak ada yang kamu cari itu tidak ada di abstrak, kamu baru bisa mencari di bagian selanjutnya, ada metodenya atau di introduction-nya atau pendahuluan atau di bagian hasilnya, seperti itu. Nah, kalau ini di sini kita sudah dapat nih tujuannya. Tujuannya itu mengkaji penerapan teknologi IoT untuk mengendalikan alat elektronik dan memantau daya listrik yang terpakai pada alat tersebut dari jarak jauh melalui internet. Itu sudah termasuk tujuan. Nah, itu bisa copy pastekan ke tabelnya tadi, dimasukkan ke dalam tujuan tadi, seperti itu. Kemudian kita nyari untuk metode. Nah, di metode di abstrak ini sudah ada, dia pakai sistem diimplementasikan menggunakan BMOS DI sensor CS712 relay dan aplikasi Blink sebagai antarmuka. Kemudian itu dimasukkan ke metode. Kemudian kita cari lagi untuk hasilnya. Di hasil di abstrak sudah ada, tinggal dikopas saja. Itu dengan sistem membutuhkan waktu rata-rata 0,4 sampai 3,3 sampai bla 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 sampai yang terakhir. Nah, itu termasuk hasil, seperti itu. Itu bisa dimasukkan di sono di bagian tabel yang bagian hasilnya itu. Kemudian dari tabel ini, karena bentuknya seperti ini, kocar kaca agak jauhan gini, nah kita bisa ngatur dulu. Ini diatur biar dideketin gini biar lebih enak. Kemudian untuk kita menginputkan bagian kekurangan atau disarankan. Nah, kalau biasanya di jurnal itu ada yang menampilkan sarannya apa, ada yang tidak menampilkan sarannya apa. Kalau di jurnal tidak ada menampilkan saran, kamu bisa
menyimpulkan sendiri kira-kira itu kekurangan dari jurnal itu apa. Nah ini kalau ini contohnya ini tidak ada sarannya, jadi ini coba saya buat. Jadi pada aplikasi pilihan ini hanya menggunakan monitoring sensor arus ACS 712 yang mana dia ini, bentar saya cari dulu di bagian metode sama hasilnya untuk mengetahui arus yang dipakai. Nah arus yang dipakai ini pada alat elektronik apa nih. Nah ini coba tak cari, ini dia pakainya alat elektro apa ini. Oh ternyata dia pakainya lampu 4 buah ya, dengan masing-masing bebannya satu lampu itu 10 watt, berarti total beban itu sekitar 40 watt. Nah di sini kita tulis nih 4 buah lampu dengan beban total 40 watt. Kemudian nah penelitiannya ini hanya menggunakan Arduino dengan aplikasi Blink saja. Dia tidak tidak banyak sensornya hanya satu saja, hanya sensor arus saja gitu. Kemudian nah kemudian kita tinggal masukkan judulnya apa, dimasukkan ke judul jurnalnya. Kemudian untuk nama penulisnya ini siapa, ini di copy, masukkan ke namanya. Kemudian ini tahun berapa, ini tahun 2019. Kemudian nama jurnalnya kita masukkan, itu ada jurnal teknologi dan sistem komputer dengan nomor sekian seperti itu. Nah itu salah satu contoh untuk kamu mencari untuk contoh selanjutnya, nomor 2 dan nomor 3. Nah di sini kita akan mencoba untuk mengisi yang nomor 4 ini adalah kira-kira yang akan buat itu nanti apa sih, seperti itu. Nah ini kita buat contoh, nama saya Satria Penandita, kemudian tahun 2021, kemudian judul karya saya nanti kira-kira seperti judul yang di atas, itu sistem monitoring greenhouse berbasis Raspberry Pi dengan aplikasi Blink kayak gitu. Kemudian tujuannya nanti perkiraan, nanti estimasi membuat greenhouse dengan aplikasi Blink, kemudian dengan Raspberry Pi 4, kemudian berbasis IoT atau AI. Kalau misalkan kita pakai AI berarti kita harus menampilkan jurnal sebelumnya itu tentang fuzzy gitu, jadi yang ada fuzzy-nya pokoknya gitu. Nah kalau ada IoT-nya berarti ini kita kan sudah nomor 1 itu kan sudah ada IoT-nya itu, jadi tinggal nggak apa-apa lah, bisa masuk gitu. Kemudian setelah itu kita buat kemudian kita buat kira-kira metode yang mau kita pakai untuk bikin tugas skripsinya nanti. Kira-kira kita harus mencari data dari beberapa sensor. Mungkin kita bisa sebutin sensornya apa aja: sensor kelembapan, sensor suhu, sensor EC, kemudian sensor pH air, kemudian ada sensor NPK untuk nutrisi pupuk, kemudian ada sensor TDS pada air. TDS itu adalah padat larut dalam airnya itu berapa, kemudian itu yang kita pantau. Kemudian sistem mikronya itu kita menggunakan Raspberry Pi dengan RAM 4 seperti itu. Kemudian menggunakan aplikasi Blink sesuai dengan judul yang kita pakai seperti itu. Kemudian untuk itu baru metode. Kemudian kira-kira hasilnya nanti itu apa sih? Nah hasilnya itu perkiraan untuk hipotesa sementara itu. Hasilnya itu kita nanti pengen si microcontroller Raspberry Pi ini nanti bisa memantau dan memberi instruksi kepada output ini bisa berupa pompa yang akan terpasang di sistem
greenhouse itu berupa sistem pemupukan. Jadi misalkan pupuknya kurang nih, itu kira-kira bisa kita bisa menginputkan misalkan 100 cc atau 200 cc seperti itu. Kemudian output yang lain itu pengenceran pH, itu bisa dengan pompa juga. Jadi kita sudah ngencerin pH dengan satuan pH-nya berapa. Kemudian itu nanti pompanya itu nyalakan untuk memasukkan biasanya kalau pH itu pakainya larutan kapur. Kemudian itu larutan kapur dimasukkan ke dalam air pada media tanamannya. Kemudian ada outputnya berupa blower ruangan. Jadi itu mengantisipasi kalau suhu di dalam greenhouse itu panas, jadi blowernya itu otomatis nanti akan aktif. Jadi perkiraan seperti itu. Kemudian nanti ada output juga, nanti bisa berupa tentang notifikasi yang dikirimkan dari Raspberry Pi itu ke smartphone kita, berupa misalkan notifikasi kapan kita panen nih, atau kira-kira kita 2 atau 3 hari yang akan datang kita panen sayur sawi atau sayur pakcoy atau sayur selada. Nah, itu bisa berupa notifikasi. Kemudian notifikasi yang lainnya, misalkan kalau terjadi listrik padam, itu ada notifikasi, di rumah listrik padam, kita harus pindah jaringan. Misalkan kalau di greenhouse itu dia pakai panel surya, kita ada backup baterainya. Nah, itu dari listrik PLN bisa mengaktifkan relay kalau si aplikasi itu tuh bisa di backup dengan baterai yang udah terpasang sekitar 200 atau 400 ampere. Seperti itu, nanti realnya tuh seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian kekurangan. Nah, kekurangan kita nanti kira-kira di aplikasi yang kita buat itu kekurangannya apa. Nah, itu kita harus merefleksikan diri kita, harus bisa menilai kekurangan yang kita buat itu apa sih itu. Nah, ini estimasinya, misalkan di sistem aplikasi yang peneliti buat itu masih ada beberapa kekurangan yang tidak dapat memantau misalkan secara real time menggunakan kamera. Jadi di kamera itu tuh bisa pengolahan citra. Kira-kira jika di capture dari greenhouse atas atau bagian permukaan atas, itu bisa menentukan warna daun. Jadi warna daun yang bagian sebelah sana hijau, yang sini kuning. Nah, itu bisa menginstruksikan untuk memberikan tambahan pupuk atau tambahan air di sistem irigasi tempat kita buat greenhouse tadi. Seperti itu berupa kekurangan untuk dari sistem yang kita buat tadi. Jadi tidak ada pengolahan citra tentang identifikasi si warna daunnya ini, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 dan nomor 3 nanti kalian bisa cari sendiri. Kira-kira itu misalkan karena kita tadi pakainya Raspberry Pi dan Blink. Nah, kita harus kemungkinan nanti cari yang sebagian yang berbeda dengan kita. Misalkan kita di metodenya itu kira-kira ESP32 memonitoring sebuah greenhouse dengan beberapa sensor. Nah, kalau bisa sensor yang ada yang kita cari nanti yang sekitar 3 sensor bebas atau 4 sensor atau yang lainnya, diusahakan sensor itu jenisnya hampir beda dengan yang kita punya. Misalkan kita ada 8 sensor. Nah, kamu harus nyarinya yang kurang dari 8. Seperti itu. Jangan yang sama dengan kita. Itu kesalahan. Seperti itu. Kemudian untuk tutorial selanjutnya, kamu bisa mencari tentang mungkin penggunanya menggunakan micro Raspberry Pi 3 untuk monitoring greenhouse, namun dengan sensor yang berbeda juga dari yang milik kita. Seperti itu. Yang sebelumnya itu dia pakai aplikasi Blink, tapi dia pakai Raspberry Pi 3 seperti itu, bukan Raspberry Pi 4. Jadi kira-kira yang kita masukkan di dalam tabel ini tuh
yang berbeda dari project kita. Jadi jangan masukkan yang sama dengan project kita seperti itu. Karena itu yang sama itu adalah kartu as kita seperti itu. Jadi kartu asnya itu tidak boleh